Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, inilah kisah kesetiaan seorang suami yang pura-pura mandul dan juga mendonorkan ginjalnya untuk sang istri. Pernikahan itu telah berjalan selama 4 tahun, namun pasangan suami istri itu belum juga dikaruniai seorang anak, dan mulailah kanan kiri berbisik-bisik. Mereka bertanya-tanya mengapa dan siapa yang bermasalah di antara keduanya. Kemudian, tanpa pengetahuan siapapun, suami istri itu pergi ke salah seorang dokter untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan. Hasil lab pun mengatakan bahwa sang istri adalah seorang wanita yang mandul, sementara sang suami tidak ada masalah apapun dalam kesehatannya, dan tidak ada harapan bagi sang istri untuk sembuh. Dalam arti tidak ada peluang baginya untuk bisa hamil dan juga mempunyai seorang anak. Melihat hal ini, sang suami pun mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," lalu menyambungnya dengan ucapan Alhamdulillah. Sang suami seorang diri memasuki ruang dokter dengan membawa hasil lab dan sama sekali tidak memberitahu istrinya dan membiarkan sang istri menunggu di ruang yang berbeda. Sang suami berkata kepada sang dokter, "Saya akan panggil istri saya untuk masuk ke ruangan. Akan tetapi tolong, nanti Anda jelaskan kepada istri saya bahwa masalahnya adalah di saya. Sementara dia tidak ada masalah apapun." Spontan saja sang dokter menolak dan terheran-heran. Akan tetapi sang suami terus membujuk sang dokter, hingga akhirnya sang dokter setuju untuk mengatakan bahwa yang bermasalah adalah sang suami, bukanlah sang istri. Sang suami memanggil sang istri yang telah lama menunggunya, dan tampak pada wajahnya kesedihan dan kemuraman. Lalu bersama sang istri ia memasuki ruangan dokter tersebut. Maka sang dokter membuka amplop hasil lab tersebut, lalu membuka dan membaca, kemudian mentelaahnya, dan kemudian berkata, "Oh, kamu, wahai fulan yang mandul, sementara istrimu tidak ada masalah dan tidak ada harapan bagimu untuk sembuh." Mendengar pengumuman dan juga hasil lab sang dokter, sang suami berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," dan terlihat pada raut wajahnya wajah seorang yang menyerah kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pasangan suami istri itu pulang ke rumahnya, dan secara perlahan namun pasti tersebarlah berita itu dan rahasia itu kepada para tetangga, kerabat, dan juga masyarakat. 5 tahun telah berlalu dari peristiwa tersebut, dan sepasang suami istri itu pun terus bersabar. Sampai pada akhirnya datanglah detik-detik yang sangat menegangkan, di mana sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya telah bersabar selama 9 tahun. Saya tahan-tahan untuk bersabar dan tidak meminta cerai dari kamu. Dan selama ini semua orang berkata betapa baik dan solihahnya sang istri itu yang terus setia mendampingi suaminya selama 9 tahun, padahal dia tahu kalau dari suaminya ia tidak akan memperoleh keturunan. Namun sekarang rasanya saya sudah tidak bisa bersabar lagi. Saya ingin engkau segera menceraikan saya, agar saya bisa menikah dengan lelaki lain dan mempunyai keturunan darinya." Mendengar emosi sang istri yang memuncak, sang suami berkata, "Istriku, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti bersabar." Singkatnya, bagi sang istri, suami malah berceramah di hadapannya. Akhirnya sang istri berkata, "Baik, saya akan tahan kesabaran 1 tahun lagi. Ingat, hanya 1 tahun dan tidak lebih." Sang suami setuju, dan dalam dirinya dipenuhi harapan besar agar Allah memberi jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang istri jatuh sakit, dan hasil lab mengatakan bahwa sang istri mengalami gagal ginjal. Mendengar keterangan tersebut, jatuhlah psikologis sang istri, dan mulailah memuncak emosinya. Ia berkata kepada suaminya, "Semua ini karena kamu. Selama ini saya menahan kesabaranku, dan jadilah sekarang aku seperti ini. Kenapa selama ini kamu tidak segera menceraikan saya? Saya kan ingin punya anak, saya ingin memomong." Dan sebagainya, umel sang istri tiada henti.
Sang istri pun berbaring di rumah sakit. Di saat yang genting itu, tiba-tiba suaminya berkata, "Maaf, saya ada tugas ke luar negeri dan saya berharap semoga engkau baik-baik saja." "Hah, pergi?" kata sang istri. "Ya, saya akan pergi karena tugas dan sekalian mencari donatur ginjal. Semoga dapat," kata sang suami. Sehari sebelum operasi, datanglah sang donatur ke tempat pembaringan. Maka disepakatilah bahwa besok akan dilakukan operasi pemasangan ginjal dari sang donatur. Saat itu sang istri teringat suaminya yang pergi. Ia kemudian berkata dalam hatinya, "Suami macam apa? Istrinya operasi, dia malah pergi meninggalkan diriku terkapar dalam ruang bedah operasi." Operasi berjalan berhasil dengan sangat baik. Setelah 1 pekan suaminya datang, dan tampaklah pada wajahnya tanda-tanda orang yang kelelahan. Ketahuilah bahwa sang donatur itu tiada lain adalah suami itu sendiri. Ya, suaminya telah menghibahkan 1 ginjalnya untuk istrinya, tanpa pengetahuan sang istri, tetangga, dan siapapun, kecuali hanya dokter saja. Dan dokter pun diberitahu juga berjanji agar menutup rapat rahasia tersebut. Dan Masya Allah, setelah 9 bulan dari operasi itu, sang istri melahirkan seorang anak. Maka bergembiralah suami istri tersebut, keluarga besar, dan para tetangga. Suasana rumah tangga kembali menjadi normal, dan sang suami telah menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di sebuah fakultas syariah, dan telah bekerja sebagai seorang panitera di sebuah pengadilan di Jeddah. Ia pun telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan mendapatkan sanad dengan riwayat Hafs dari Asim. Pada suatu hari, sang suami ada tugas dinas jauh, dan ia lupa menyimpan buku hariannya di atas meja. Buku hariannya yang selama ini ia sembunyikan, dan tanpa sengaja, sang istri mendapatkan buku harian tersebut. Kemudian ia membukanya dan membacanya. Hampir saja ia jatuh pingsan saat menemukan rahasia tentang diri dan juga rumah tangganya. Ia menangis meraung-raung tak tahan menerima kenyataan yang telah dibacanya. Setelah agak reda, ia menelpon suaminya dan menangis sejadi-jadinya. Ia berkali-kali mengulang permohonan maaf dari sang suami. Sang suami hanya membalas suara telepon istrinya dengan menangis pula. Dan setelah peristiwa tersebut, selama 3 bulan, sang istri tidak berani menatap wajah suaminya. Jika ada keperluan, ia berbicara dengan menundukkan wajahnya. Tidak ada kekuatan untuk memandangnya sama sekali. Ketahuilah, pernikahan adalah seni mengelola kesetiaan dalam menerima pasangan apa adanya.